Halo, kembali lagi di channel Ruti Hiskia. Kali ini aku akan membahas satu saham yang di-request oleh viewer ya, yaitu saham BOSS atau kalau mau dibaca BOS. BOS ini disingkat dari nama PT Borneo Olah Sarana Sukses. Begitu. Oke, ini mereka bergerak di bidang batu bara ya. Ini kita lihat websitenya dulu. Mereka di batu baranya yang kalori tinggi kalau nggak salah ya. Oke, pertambangan ya lebih tepatnya ya. Coba kita lihat profilnya sebentar. Salah satu perusahaan batu bara di Indonesia yang mendapatkan pendanaan eksploitasi dari pemerintah Jepang melalui agennya Jepang Oil Gas Metal Corporation JOGMEC. Oke, BOS dan PB memiliki batu bara berkualitas tinggi dengan CV tinggi dan kadar sulfur dan abu relatif rendah yang lebih baik dibandingkan dengan produsen Indonesia lainnya. Struktur biaya yang kompetitif. Perusahaan hanya beroperasi di Kabupaten Kutai Barat, di mana perusahaan mempertahankan hubungan yang kuat hanya dengan satu otoritas. Lisensi tersebut terletak di wilayah penambangan batu bara yang sudah ada di Kalimantan dan terletak berdekatan dengan aset produksi yang dimiliki oleh penambang batu bara Indonesia, yaitu Grup Bayan dan Grup Banpu, yang dengan menggunakan transportasi angkut dan tongkang yang serupa. Ini harus memberikan kenyamanan bahwa pekerjaan eksplorasi lebih lanjut kemungkinan akan menghasilkan sumber daya tambahan sambil menunjukkan kelayakan rencana transportasi yang diusulkan. Manajemen telah bertahan selama harga batu bara rendah pada 2015 dan 2016. Oke. Buka produksi batu bara dan dasar pelanggan yang berbeda. Jadi mereka pertambangan ya, guys. Kita lagi sejarah perusahaannya kita lihat. 2013 membawa salah satu konsensi mereka itu PT Bangun Olah Sarana Sukses ke dalam produksi setelah beberapa tahun melakukan kegiatan eksplorasi PT melalui produksi pada Januari 2013. Oke, mereka IPO di tahun segini ya kayaknya ya. Kalau aku lihat sih memang mereka IPO di tahun 2018. Dan mereka tidak sebut IPO tahun berapa ya. Ya tidak disebut sebuah organisasi. Nah ini Dewan Komisarisnya. Presiden Komisarisnya Freddy Setiawan. Komisaris lainnya Johannes Halim Sepandi. Direktur utamanya Pak Freddy ya kali ya. Teja Sasmita, Widodo Murli Sumadi, Reza Pranata. Oke. Aset pertambangan ada 4 ya. Ini kapasitas produksi, kualitas batu bara, kapasitas penimbunan, kapasitas menghancurkan. Oke. Cadangan batu baranya siapa yang aku lihat, karena batu bara itu kan hartanya di cadangan jumlah batu baranya itu. Kapasitas penimbunan kali ya ini ya. Kapasitas produksi. Tapi kita nanti teman-teman bisa cek sendiri di websitenya ya. Aku akan bahas dari sisi keuangan dan bisnis prospeknya saja. Jadi data proyeknya produksi dan pengangkutan. Jadi bisnis mereka itu produksi atau tambang dan pengangkutan. Fasilitas pelabuhan mereka juga ada.
Garansi spesifikasi ini aku nggak ngerti. Maksudnya apa garansi spesifikasi? Ekspor batu bara mereka ke Jepang, Filipina, dan South Korea. Dokumen, oke. Hubungan investor ini kalian bisa lihat ya. Ada informasi laporan keuangan, laporan tahunan, dan lain-lain. Udah segitu aja sih dari website mereka ya. Kita akan langsung masuk ke bagian laporan keuangan mereka yang terakhir. Nah, ini dinyatakan dalam rupiah penuh 31 Maret 2022. Uang kas mereka 8 miliar, ini kecil sih. Berarti ini perusahaan kecil sepertinya ya. Piutang usaha 17 miliar. Persediaan mungkin batu baranya ya. Persediaannya 65 miliar. Lalu tidak ada data-data yang lainnya. Jadi jumlah aset lancarnya 190 miliar. Kita bandingkan dengan tapi kita lihat aset tidak lancarnya dulu. Aset tetapnya 134 miliar. Ini aset tetapnya kita lihat ya, nomor 9. Ini ada nomor 9. Apakah ini berupa batu bara atau apa? Aset tetapnya. Nomor 9 udah kelewatan jauh. Nah, sepertinya ini ya, nomor 9. Aset tetap. Aset tetap. Bangunan dan prasarana 163 bangunan coy, bukan batu baranya. Bangunan dan prasarana, penambangan aset leasing. Penambangan aset leasing, ini maksudnya apa ini? Mungkin teman-teman boleh tahu, cari tahu penambangan aset leasing. Bangunan dan prasarana. Ternyata bangunan dan prasarana ya. Nah, ini bangunan dan prasarana. Properti pertambangan, nah ini properti pertambangan nomor 10. Properti dan pertambangan. Properti pertambangan. Tambang berproduksi Block Center. Nah, ini nih. Nilai tercatatnya 143 miliar. Jadi, inilah yang disebut dengan cadangan batu bara kali ya. Tambang berproduksi Block Center senilai, jadi batu bara yang mereka punyai senilai 143 miliar. Grup menggunakan proyeksi produksi untuk periode sampai dengan cadangan telah habis diproduksi atau berakhirnya masa konsesi yang diantisipasi mana yang lebih dahulu. Proyeksi atas produksi menggunakan estimasi manajemen dalam kemampuan jumlah produksi sampai dengan masa konsesi selesai. Penurunan nilai atas properti pertambangan dilakukan jika jumlah produksi grup tidak dapat mencapai jumlah cadangan terbukti sampai dengan akhir masa konsesi. Oke. Nah, inilah ya, 143 miliar cadangan batu baranya. Tapi kita akan melihat dari sisi utang jangka pendeknya ya, 190 miliar kita bandingkan dengan jangka pendek mereka sebesar 257 miliar. Wah, jadi utang pendek. Jangka pendek mereka nggak bisa membayar ini, berarti mau nggak mau mereka harus pinjam uang. Sudah pasti ya, karena aset lancar mereka hanya, ini cuma 8 miliar loh uang cashnya. Piutangnya juga nggak cukup, cuma 17. Persediaan cuma 65. Gimana bayarnya coba? Ya mau nggak mau utang mereka. Jangka pendek 63 miliar. Masih ada utang usaha, utang lain-lain, utang kontraktor, utang pajak, total aja. Kita bisa bayar mereka jangka pendek. Mau nggak mau mereka utang lagi. Mau nggak mau mereka utang. Jadi resiko utang jangka pendek mereka cukup tinggi ya. Ini bisa nggak terbayar kalau mereka nggak punya uang cash. Jadi salah satu solusinya mereka harus pinjam
uang dari bank. Utang jangka panjang. Nah, ini ada pihak ketiga 49, total 393 miliar. Wah, ini mereka kesulitan keuangan banget. Utang kontraktor 100 miliar, 143, utang bank jangka panjang 111 miliar, ini gila. Jadi, utang mereka sangat banyak. Mereka uang cashnya pun kecil sekali ya, cuman 8 miliar. Jadi ini tinggal tunggu waktu mereka mati aja sih sebenarnya. Utang bank pun numpuk lagi kalau misalnya mereka pinjam uang lagi. Jadi solusi terbaiknya mereka harus right issue kali ya. Tapi kita lihat komposisi ininya, pemegang sahamnya kita tidak ketahui ya berapa banyak. Mungkin kita di sini bisa lihatkah apakah ada uh, soal, oh nggak ada sih memang. Ya mereka tunggu mati aja sih sebenarnya. Oke, jadi utang jangka pendek mereka udah pasti mati lah ya. Solusinya utang bank, artinya dia utang mereka tambah banyak lagi. Dan salah satu istilahnya right issue, cuman aku nggak tahu right issue-nya berapa banyak, bisa atau tidak gitu kan. Mungkin mereka harus beresin dulu utangnya kali ya, salah satu syarat untuk right issue dan lain-lain. Jadi bahaya sekali. Kita total utang ya, total utang mereka sebesar 650 miliar, ekuitas mereka. Ini ekuitas mereka minus, artinya 0. Kalau jumlah ekuitas mereka minus, artinya 0. Atau utangnya bertambah. Jadi, ini kan liabilitas 650. Tapi ini minus, ditambahin lagi. Tambah 74. Jadi, utang mereka sama dengan 700 miliar. Jadi, ekuitas mereka 0, utang mereka 700 miliar. 710 miliar. Ya kan? 720 miliar loh. 724 miliar. Karena ekuitas mereka minus. Jadi dialihkan ke liabilitas. Utang mereka 700 miliar, sekitaran 700 miliar, ekuitas mereka 0. Kalau ekuitas mereka 0, berarti harga saham mereka yang pantas itu sebenarnya adalah 0 rupiah per lembar sahamnya. Meskipun harga sahamnya jatuh ke 50, itu sangat kemahalan. Itu bukan murah, tapi itu mahal. Karena harga saham yang mereka, karena ekuitasnya itu 0 atau minus, sebenarnya harga saham mereka itu juga 0 rupiah per lembar saham. Jadi meskipun mereka punya cadangan tadi apa 100 miliar lebih, tapi karena utang mereka 700 miliar lebih, maka cadangan mereka sebenarnya akan disita oleh yang punya utang ini, yang punya apa sih namanya, yang kasih utang lah istilahnya. Jadi harga sahamnya sebenarnya 0, jadi sebenarnya dari sini kita udah membuat keputusan tidak akan investasi atau beli saham BOS atau Borneo Olah Sarana Sukses lah ya. Kita tidak akan beli karena ekuitasnya 0. Kalau kita paksa beli, kita sama aja beli HP 2 juta, tapi HP-nya mati total. Emang kalian mau beli HP mati total seharga 2 juta? Ibarat kayak gitulah, meskipun harganya itu di paling dasar yaitu 50 rupiah per lembar. Ya males gitu. Karena ini harganya ekuitas. Karena gini, kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Artinya ini 0 ya. Kita bayar 50 rupiah. Tapi nilainya 0. Kita beli HP 2 juta tapi mati total. Ya nggak bisa lah. Jadi dari sini kita sudah membuat keputusan. Jadi nggak usah kita analisa lebih lanjut, nggak perlu lagi. Dari sini kita sudah buat keputusan tidak akan beli ya, karena ekuitasnya 0. Tapi kita penasaran kenapa pada request, ada yang request ya. Memang penjualan bersih mereka naik ya, 55 miliar di tahun ini, di tahun sebelumnya 10 miliar, naik 5 kali lipat ya. Beban pokok penjualan turun, jadi akhirnya laba bruto atau laba kotornya naik ya, sebelumnya rugi, tahun ini jadi untung. Kita lihat
beban ini beban umum dan administrasinya naik 2 kali lipat. Ini kenapa bisa naik 2 kali lipat? Ini aneh sih. 29, nomor 29, cek ya, 29. 29, 29, 29, kenapa naik bebannya? Nah, ini dia bebannya naik dari gaji dan tunjangan naik 200 juta ya. Lalu lain-lain. Nah, ini yang nggak disebut nih, ini aneh nih. Lain-lain apa ini? 6 miliar. Ini lain-lain kok tiba-tiba naik 6 miliar nih. Asuransi. Jamuan 95 juta. Tahun sebelumnya 400 juta, tiba-tiba naik jadi 6 miliar dan mereka nggak mau state ini. 6 miliar ini apa? Jadi ini perusahaan yang serem ya, nggak mau state. Yang beban ininya tiba-tiba naiknya tinggi sekali. Ya ini beban umum dan administrasi tiba-tiba naik ya, naik 6 miliar, nggak jelas. Jadi hati-hati kawan-kawan, bisa aja dipakai untuk ownernya sendiri atau gimana, untuk kekayaannya sendiri ya. Laba rugi usaha, akhirnya labanya 3 miliar, kecil sekali. Tapi dari sini aja kita udah tentukan tidak akan beli saham ini, karena nilainya sebenarnya 0 sebenarnya, 0 rupiah per lembar saham. Oke, meskipun mereka omsetnya naik, laba bersihnya untung, tetap ini tidak bagus. Dan ini ada 6 miliar dipakai buat apa? Tidak diketahui. Sebelumnya pada 4 miliar ya. Jadi hati-hati aja. Harus kas positif dibanding tahun lalu ya. Ini ada pembayaran pemasok dan beban operasional lainnya 21 miliar. Tahun sebelumnya 6 miliar. Dan beban operasional lainnya. Ini kan selain bayar ke pemasok ada beban operasional 21 ya. Ningkatnya tajam banget, ini nggak jelas. Jadi secara laporan keuangan ini negatif banget sih. Ekuitasnya negatif, bebannya juga naiknya negatif ya. Utang mereka terlalu banyak. Utang mereka 700 miliar sementara ekuitas mereka 0 ya. Ini hati-hati aja, ini juga beban umum dan administrasinya naik tiba-tiba lompat tinggi dan ini nggak di state ini untuk apa 6 miliarnya tadi kita lihat. Jadi ini laporan keuangan kuartal satunya negatif. Negatifnya terlalu banyak. Oke, ini rekapan tahunan mereka ya. Ini rugi dari sejak pandemi. Rugi 100 miliaran. Ini 2021 lebih parah lagi. Padahal perusahaan lainnya untung loh, tapi ini bisa rugi. Ini adalah keanehan ya menurutku ya. Ini sampai 2021 minus ekuitasnya. Jadi aku tidak menyarankan ya ekuitasnya sampai negatif. Padahal kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Jadi secara tahunannya kita udah nggak, dari sini aja kita udah nggak lirik sebenarnya. Jumlah ekuitas minus. Ini tahunannya aja hancur begini, padahal perusahaan batu bara lainnya positif ya di tahun kemarin. Tapi ini hancur lebur. Ini nggak jelas hancur leburnya karena apa. Jadi kita lewatin aja. Dari ini aja kita lihat jelek. Jadi ini kita tutup mata aja. Nggak bagus lah ini. Ini banyak merah-merahnya dari laba bersih, ekuitas. Ini sebelum IPO ada sudah minus lah ya. Mereka IPO itu, aku cek sebentar, mereka IPO itu di tahun, sebentar ya. Aku cek di RTI Business. Bos itu IPO di tahun 2018 ya, 2018 mereka IPO. Ini sebelum IPO aja mereka udah minus di 2016 ya. Jadi ini lupakan saja saham bos, jangan beli. Kita lihat presentasinya, siapa tahu ada keanehan lainnya. Jadi kita ingatin aja, meskipun nanti kinerjanya tiba-tiba membaik, tapi kalau ada yang aneh, kita ingat aja, oh bos Borneo Olasarana sukses ini kayaknya ada yang aneh deh gitu. Kita bisa lupakan saja ya. Kinerja keuangan kita lewatin, kondisi perseroan
Tantangan sulitnya mendapatkan pembiayaan dari perbankan untuk sektor batubara, termasuk baru selesainya perkara PKPU. Nah, ini baru selesai perkara PKPU loh, yang dihadapi entitas anak yaitu PT Bangun Olah Sarana Sukses dan PT Pratama Bersama. Persoalan harus melakukan recovery baik dari aspek operasional maupun keuangan, khusus penambahan untuk melakukan formalisasi atas penambangan batubara persoalan. Ini mereka ada problem. Kemungkinan problemnya bukan di keuangan, tapi manajemen ya. Tadi kan kita lihat ada uang 6 miliar keluar tanpa catatan yang jelas kan. Ditulisnya di statement lain-lain. Ini 6 miliar keluar buat apa? Nggak jelas. Jadi ini keuangan ini berakibat dari manajemen ya. Selesai perkara PKPU. Selain itu, persoalan menghadapi tantangan perbankan nasional yaitu internasional di mana penerapan atas kriteria lingkungan. Selain itu, tingginya volatilitas harga saham. Ini nggak jelas ini. Kondisi perseroan yang lain bisa untung lah, tapi mereka pakai asal-asalan pandemi. Lebih lanjut, perusahaan mengalami tantangan mencari calon investor strategis. Ya, mereka dari sisi manajemen aja udah nggak bener ya. Mereka keluar 6 miliar itu tadi, 6 miliar yang tadi kita lihat ya. Nggak jelas buat apa nih, beban umum dan administrasi dari 4 miliar tiba-tiba 10 miliar, 6 miliarnya keluarnya lain-lain, itu nggak jelas itu. Ya mungkin mereka tidak akan dipercaya lagi ya. Rencana kerja anggaran investor, jadi saat ini sedang mencari investor untuk dapat meningkatkan produksi batu bara. Jadi mereka mengalami kesulitan. Kenapa perusahaan mencari investor? Karena mereka sedang mengalami kesulitan keuangan. Perusahaan melakukan efisiensi biaya operasional dan karyawan. Ini ngaco nih. Ini kan nggak melakukan efisiensi. Ini buktinya ya. Beban umum dan administrasinya naik. Dan 6 miliarnya naik buat apa? Tidak diketahui sama sekali. Strategi perseroan, ini tadi pengembangan kegiatan usaha, rencana kegiatan kerja. Ini kita nggak bisa ini lagi ya, percaya lagi. Jadi ini segala presentasi mereka menunjukkan bahwa perusahaan ini hati-hati ya. Jadi perusahaan ini negatif. Jadi kalian harus hati-hati. Ini PE rasionya sampai tidak terdata. Sebenarnya kalau di RTI bisnis kalian bisa lihat ini minus, PE rasionya minus, price to booknya minus. Padahal teman-teman yang lain itu mencapai price to booknya 3 kali dan PE rasionya sampai 8 kali. Teman-teman yang lain loh, cuman dia sendiri doang yang minus. Berakhir homologasi. Anak usaha Borneo lolos pilot. Wah, baru lolos pilot. 7 bulan yang lalu nih beritanya. Nggak bisa dibaca lebih lanjut ya. Jadi ini perusahaan yang bermasalah. Ini entah yang request saham ini suka saham gorengan apa gimana. Jadi mereka, kenapa engkau minta analisa saham ini dan harga sahamnya 53? Mungkin dirimu ingin apa ya, memetik cuan ya kali ya dari berita kenaikan omset dan laba bersih ya. Tapi engkau melupakan hal-hal lain yang lebih penting. Jadi engkau berharap dari 53 ini bisa naik sampai tinggi harganya mungkin ya. Coba kita lihat ke grafiknya ya, secara grafik. Nah, ini grafiknya. Jadi harganya pernah di 120. Jadi mungkin ada yang berharap dari 53 ini bisa naik sampai 120. Mungkin. Ya kan? Ini kita lihat dari dalam waktu 5 tahun ya. Oh, bahkan pernah 2000 loh. Ya. Jadi saya tahu mengapa dia minta request saham, analisa saham ini. Jadi berharap mungkin dari 53 ini terbangnya ke 2000 gitu kan. Dari keuangan, dari sini aja sih, aku sih bilang kesimpulan aja sih langsungnya ya. Dari berbagai berita dan data-data yang sudah aku lihat-lihat, ya ini ekuitasnya minus. Sebenarnya nilai saham mereka sebenarnya sudah nol ya. Ya kalau mau beli 1 rupiah lah paling cocok. Itu pun 1 rupiah pun masih rugi sebenarnya. Ya 1 rupiah lah.
Jadi kalau mau beli saham ya, saham BOS ini belilah di harga Rp1 per lembar sahamnya. Jadi kesimpulan tidak layak diinvestasikan karena ada data-data yang mereka eh, menurutku kurang aku sukai ya. Ada biaya umum dan administrasi yang tiba-tiba naik 6 miliar dan tidak jelas penggunaannya untuk apa. Lalu ekuitas mereka Rp0 sebenarnya, jadi harga saham mereka sebenarnya nol begitu. Jadi tidak layak diinvestasikan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dan perusahaan batu bara sebenarnya untung 2021 tapi mereka minus sendiri. Ini menandakan suatu keanehan ya menurutku. Jadi tidak layak diinvestasikan ya. Jadi kalian jangan sentuh saham ini kecuali kalau mau beli buat iseng. Ya iseng doang nggak apa-apa lah ya. Ya atau nggak berharap harga sahamnya naik jadi 2.000. Tapi kayaknya mustahil. Mereka akan diam di harga 50 ya. Kalau misalnya ini, tapi ini resikonya cukup tinggi dan rewardnya uh, kurang lah ya. Jangan masuk di saham pos ini. Jadi kalian harus hati-hati. Berharap boleh, tapi berharap pada perusahaan yang manajemennya agak aneh, lebih baik jangan ya. Mereka pun sedang mencari investor dan tidak ada yang mau masuk. Jadi janganlah ya. Jangan lihat masa lalunya yang 2000, tapi lihatlah kinerja saat ini. Ini yang menggambarkan kinerja mereka cukup buruk ya. Mereka pengen pinjam uang dan bank pun nggak mau kasih loh. Bank pun tidak mau kasih, bayangkan. Mereka sulit. Karena bank tidak mau kasih, akhirnya mereka cari investor. Kacau kan? Jadi lupakan saja saham ini. Bagi temen atau kalian yang ingin beli, janganlah ya. Terus apalagi ya? Udah sih itu aja ya. Jangan beli saham ini. Berharap mereka bisa bertumbuh jadi positif. Jadi positif pun jangan beli karena manajemennya ngaco. Paling itu aja sih. Ya, oke lah. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau misalnya ada informasi yang salah, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalau mau istilahnya, eh, kalau mau analisa saham lainnya juga boleh tulis di kolom komentar ya. Saham apa aja ingin kalian ingin aku analisa, tulis aja di kolom komentar. Oke, ini hasil dari analisaku tentang saham BOS. Jangan beli. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.